Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman semua, Power People. Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Di hari puasa ke H-10 ini nih, teman-teman. Jangan patah semangat, kita tetap harus semangat terus. Walaupun udah mau memasuki dikit lagi H-7 nih, H-7 Lebaran kan ya. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap giat eh, sambil apa? Sambil ngabuburit kita nanti dapat insight dari Coach Eri gitu. Ini merupakan Talk to Expert sesi ketiga, teman-teman. Di mana nanti akan ada Coach Eri dipandu oleh Pak Hadi akan melakukan chit-chat secara intimate nih. Kita udah spill-spill juga di posternya. Kalau hari ini temanya akan seputar entrepreneur as a coach. Seru banget, teman-teman. Jadi, sambil nungguin teman-teman yang lain untuk join juga, jangan lupa nih, yang udah join ingetin lagi mungkin temennya belum ada yang join, rekan bisnisnya ataupun siapapun yang boleh masuk untuk belajar bareng di Talk to Expert spesial Ramadan ini karena ini free dan kita akan membahas seputar hal yang paling menarik dari Coach Eri. Nah, sebelum itu sambil nungguin teman-teman yang lain, aku boleh dong teman-teman di kolom chat mungkin bisa kasih tahu nih asalnya dari mana sih, nama sama asalnya dari mana. Kayak kemarin tuh ada yang dari Surabaya, ada dari Malang, dari Bandung, macem-macem banget teman-teman. Boleh sambil di absen yuk, dari mana aja teman-teman ini. Gitu. Nah, tuh ada Pak Willy nih, Pak Willy dari Surabaya. Halo Pak Willy, apa kabar? Mbak Fitri dari Tangerang, dari Bandung, dari Kebumen. Wah, seru banget. Mas Aryo dari Medan, halo, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Yuk kita ajakin lagi teman-temannya. Wah, Mas Satyo dari Bengkulu, ada dari Tangsel juga. Seru banget teman-teman dari Sabang sampai Merauke. Insya Allah kita akan berbagi ilmu, insight yang menarik nih buat teman-teman semua para business owner ataupun pemimpin. Kita bisa semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari Talk to Expert ini gitu. Nah, sambil nunggu teman-teman yang lain, izinkan saya men-share profil dari Coach Eri dan Pak Hadi Kuncoro. Teman-teman, saya izin share screen ya. Oke, udah kelihatan belum ya teman-teman? Udah ya. Nah, ini bintang tamu kita atau narasumber kita hari ini yang udah hadir juga nih, udah standby di Zoom meeting room kita. Ada Coach Eri P. Ismali atau Coach Eri kita biasa sapanya. Beliau adalah merupakan founder dari Coach Asia, teman-teman. Beliau ini berpengalaman di training dan coaching bidang bisnis strategi, leadership, salesmanship, productivity, service excellence, digital marketing, peak performance, sampai entrepreneurship untuk para pebisnis di bidang fashion, FMCG, F&B, farmasi, retail, manufaktur, pertambangan, serta yang lain-lainnya. Wah, menarik banget kan pengalaman Coach Eri ini merupakan pelatih bisnis dan kepemimpinan, leadership coach, terus juga pendiri Coach Asia Coach Indonesia, founder juga Halo Coach ID, terus merupakan profesional coach dari Ericsson juga. Wow, dan udah banyak sertifikasi banget nih, sertifikasi yang udah Coach Eri dapetin teman-teman. Wah, menarik banget, nggak sabar nih. Kira-kira hari ini akan dapat insight apa nih dari Coach Eri? Gak sabar. Setelah itu eh, ada Pak Hadi Kuncoro selaku CEO Power Group Indonesia yang telah berpengalaman lebih dari 20 tahun di establish maupun startup baik lokal maupun multinasional, teman-teman. Beliau merupakan pemimpin terobosan bagi industri e-commerce nih di Indonesia dan merupakan pelopor omnichannel e-commerce di Indonesia juga. Pendiri dan CEO Power Commerce Asia sejak tahun 2019. Sebelumnya beliau memiliki beberapa pengalaman di berbagai perusahaan seperti e-commerce Indonesia, Rocket Indonesia, Berzdorf, Ades,
geologistik dan Oriflame dan masih banyak lagi. Jadi kalau Pak Hadi ini combine nih dari perusahaan menuju ke entrepreneur gitu, dan beliau juga masih aktif sampai saat ini di berbagai asosiasi seperti Supply Chain Indonesia, ALI, Astindo, ADI, dan IDEA. Seperti itu teman-teman. Nah, Pak Hadi ini merupakan CEO dari Power Commerce Asia. Power Commerce Asia sendiri merupakan omnichannel enabler tech solution dan supply chain management teman-teman, berdiri di tahun 2019 yang merupakan teknologi company. Kita adalah merupakan pionir omnichannel di Indonesia. Kita dapat mensupport e-commerce omnichannel enabler tech solution dan supply chain management nih teman-teman. Apa aja sih services dari Power Commerce Asia? Berikut adalah beberapa services yang bisa kita support di Power Commerce Asia. Yang pertama ada omnichannel e-commerce enabler. Mungkin untuk teman-teman yang udah banyak perjualan di e-commerce nih, ataupun marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, kita mempunyai services operation di mana kita menjadi business partner teman-teman semua gitu. Tidak hanya di B2B, tidak hanya di B2C, kita juga bisa support all sales channel bisnis para teman-teman ini, baik B2C maupun B2B. Nah, selain itu kita juga ada warehouse, logistik, dan multi-fulfillment nih teman-teman. Kita merupakan pionir multi-fulfillment di Indonesia juga, di mana kita bisa mengintegrasikan satu official store teman-teman yang ada di marketplace itu ke berbagai macam fulfillment di seluruh Indonesia, baik itu warehouse atau fulfillment-nya dari kita ataupun di pihak teman-teman gitu. Nah, yang ketiga ada B2B business distributor dan manajemen, teknologi solution, digital marketing solution, dan business consulting. Nah, ini merupakan klien-klien yang telah bekerja sama dan sampai saat ini ada bersama kami gitu, dari berbagai macam industri seperti FMCG, beauty dan personal, healthcare, home living, sampai hobi dan lifestyle nih teman-teman. Nah, mungkin untuk tertarik untuk berdiskusi dengan kami bisa hubungi ini ya, dicatat di bawah sini ada email, Instagram maupun web kami seperti itu. Nah, selanjutnya tak kenal kata sayang, tadi kan udah kenalan nih sama Coach Eri. Saya sudah baca ini rekam jejaknya Coach Eri, terus apa aja pengalamannya Coach Eri. Nah, sekarang waktunya saya kenalin apa itu sih Asia Coach gitu. Nah, Asia Coach sendiri teman-teman itu merupakan mitra untuk para profesional untuk tumbuh menjadi pribadi profesional ataupun organisasi yang lebih baik seperti itu. Jadi di dalam Asia Coach ini banyak Coach Eri dan tim merupakan orang-orang yang sudah berpengalaman untuk assisting atau menemani coaching atau training baik per individual maupun perusahaan nih, seperti itu teman-teman. Jadi selain itu juga ada di Asia Coach ada digital learning platform atau bisa disebut Halo Coach ID seperti itu. Nah, saat ini Asia Coach ini merupakan satu-satunya perusahaan di Indonesia yang memiliki mentor dan eksekutif coach bersertifikat dari Beckett Manufacturing Consultants gitu. Ya, menarik banget ya teman-teman ya, kayak udah profesional banget nih. Nah, kira-kira apa aja sih program dari Asia Coach? Di sini kita bisa lihat ada business coaching, performance coaching, leadership coaching, dan life coaching. Jadi banyak banget yang bisa disupport dari Asia Coach. Seperti itu, dan ini masing-masing programnya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan maupun bisnisnya teman-teman sendiri nih, seperti itu. Ini merupakan yang tadi saya sebutin nih, sertifikasinya udah lengkap banget dari Asia Coach, bisa dibaca, terus habis itu ada next event-nya. Nanti mungkin kalau misalnya mau ada tahu lebih lanjut, bisa klik di websitenya Asia.Coach Indonesia, seperti itu. Oke. Nggak berlama-lama, langsung aja nih udah kekumpul teman-teman lumayan, saya invite
Coach Eri dan Pak Hadi Kuncoro untuk join the room. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Erlin. Mudah-mudahan suara saya sudah terdengar jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Waalaikumsalam semua, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah ini batch ketiga kita sudah juga bersamaan dengan pas hari 10 terakhir Ramadan kita. Jadi mudah-mudahan habis acara belajar ini ngabuburitnya pulang buka langsung siap-siap kita ini ya mencoba untuk beribadah dan apa apa namanya melakukan ibadah sepanjang malam nanti di masjid ya kalau bisa kan gitu. So again batch ketiga ini atau episode ketiga ini saya mengundang sahabat teman baik saya eh, Coach Eri. Nah Coach Eri ini suka kebalik-balik saya tuh. Saya suka manggilnya Ismail padahal sebenarnya Ismaili ya Pak. Mas ya Coach ya. Iya, betul sekali. Terima kasih Coach Eri sudah menyempatkan untuk kemudian hadir dan juga membersamai kita di acara kemudian Talk to Expert Spesial Ramadan Power Commerce Asia. Jadi kita punya tematik dan saya harus memanggilnya Coach. Coach nggak boleh panggil saya Coach. Ya, nggak karena saya tidak certified gitu lah. Karena saya tidak certified sebagai professional coach. Nah, kalau saya memanggil Coach Eri harus panggil Coach Eri kan gitu lah. Saling. Terima kasih. Dari situ. So, insya Allah tema kita hari ini akan betul-betul yang related terhadap percoachan, wah gitu lah. Yang memang bidangnya Coach Eri kan gitu di sini dan teman-teman akan banyak belajar banget insya Allah dalam sepanjang 1,5 jam nanti ke depan atau 1 jam ke depan nanti tentang bagaimana eh, coach itu as a professional coach itu seperti apa sih dan coach skill itu seperti apa sih yang harus kita apa namanya kita bangun baik itu sebagai individu pribadi maupun kita sebagai profesional kira-kira seperti itu. Jadi tadi sudah disampaikan Coach Eri backgroundnya seperti apa dan ternyata juga kita secara circle pertemanan di dunia coach itu sangat 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 apa namanya sangat pendek dan circle-nya sangat sangat apa namanya kecil juga gitu ya. Jadi berkumpul dengan teman-teman Erikson apa namanya coach profesional Erikson dan sejenisnya di Vanaya juga ya coach Eri dan sejenisnya. So alhamdulillah saya senang banget hari ini bisa ditemani sama coach Eri. Coach Eri, jadi Yes, siap. kita ini judulnya itu kan Talk to Expert spesial Ramadan, tapi ada sub apa namanya subtemanya kita ini ngobrol ceritanya. Makanya judulnya tuh Intimate Chit Chat gitu lah. Asik. Jadi ini benar-benar intim nih ngobrolnya nih. Kita bakalan intim nih ngobrolnya nih gitu. Siap, siap. Jadi nggak yang serius-serius amat, nggak yang formal-formal banget, tapi insya Allah kemudian sharing insight-nya ini akan sangat-sangat bermakna dan inspiratif dan juga memberikan manfaat insya Allah nantinya buat buat kita semua, terutama saya dan juga teman-teman audiens. Coach, saya Yes. cuma pengen memulainya dari pertanyaan atau pernyataan eh, yang apa namanya selalu terakhir-terakhir ini kan lagi happening nih ketika ngomongin tentang coach. Jadi sekarang ini di dunia milenial atau Gen Z ini orang-orang itu anak-anak generasi sekarang itu kalau nggak menyebut kakak ya kan baik kak gitu dan sejenisnya gitu itu kan happeningnya seperti itu. Nah di dunia percoachan gitu lah ini dikit-dikit orang itu baru ngobrol dikit aja di panggung sekali dua kali, terus kemudian dipanggil coach gitu loh. Nah, saya sendiri padahal saya selalu bilang saya tuh bukan coach, saya nggak berani mendeklar diri saya sebagai coach karena coach itu ada sertifikasinya kan, begitu ya, Ya, Coach Eri ya. betul, betul, Nah, betul. ini ini fenomena yang menarik buat saya gitu loh. Sehingga kemudian seperti apa sih apa di dunia percoachan ini gitu loh. Ya,
saat ini? Oke, yes. Terima kasih Pak Hadi. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Pak Hadi ini, pertanyaan pertama sudah cukup cukup membuat shock gitu ya. Izinkan saya menyampaikan rasa hormat saya, rasa apresiasi saya, betapa saya bahagia dan senang ya bisa satu frame gitu ya dengan Pak Hadi. Kebetulan Pak Hadi ini salah satu orang yang dari dulu gitu gimana ya caranya bisa belajar langsung dari seorang Pak Hadi ya, karena saya tahu betul Pak Hadi ini adalah salah satu tokoh besar di Indonesia yang berkaitan dengan dunia e-commerce Waduh, gitu. Jadi enggak. yang cukup memberikan warna gitu ya di dunia per digital dan dunia e-commerce. Jadi saya senang banget. Yang kedua, tentu saja saya ingin menyampaikan betapa senangnya karena hari ini juga bisa belajar bareng dengan teman-teman, sahabat-sahabat semua yang hadir di sini ya. Ini juga ada beberapa guru saya yang hadir juga di sini nih, Pak Hadi di dalam Wow, wow, ruang. luar biasa. Siap. Iya. Nah, ini menarik ya kalau bicara tentang dunia coaching gitu, karena tiba-tiba semua orang sekarang dipanggil coach begitu ya, kira-kira. Hmm. Dan sepertinya bangga sekali gitu. Dan yang ini dan kemudian secara etik morality, etika dalam hubungan sosial ini kayaknya kalau Om, Mas, Pak D, Bapak itu kan tua banget. Tapi ini coach ini kayaknya eh, yang dihormati tapi juga setengah guru, setengah tua juga gitu lah. Jadinya gitu lah. Jadi Iya, iya, asik gitu betul. coach itu gitu lah. Ya, nah betul. Jadi coach itu adalah profesi, Pak Hadi. Nah, itu Mhm. yang perlu di kita sama-sama pahami ya, Bapak Ibu, teman-teman, kakak-kakak semua. Coach adalah profesi gitu. Nah, coach itu seringkali diidentikan dengan mentor ya. Nah, itu masih lumayan tuh deket tuh antara coach sama Mhm. mentor. Mhm. Yang yang agak jauh itu Pak Hadi, kalau kita didekatkan dengan dipersamakan itu dengan motivator gitu Pak Hmm. Hadi. Jadi kadang-kadang kita kita mau mengcoaching gitu, kita mau personal coaching atau kita mau grup coaching atau kita mau tim coaching gitu. Oh coach ya, iya ya, oh itu ya motivator ya gitu. Padahal Hmm. kita itu bukan motivator gitu, tapi kita adalah coach gitu. Hmm. Nah, coach adalah profesi. Nah, karena ini adalah profesi, tentu saja ada belajarnya, Pak Hadi. Hmm. Ada Hmm. belajar Hmm. secara formal, kemudian ada ujiannya, ada sertifikasinya, dan sebagainya. Sehingga tidak semua orang eh, seperti yang Pak Hadi sampaikan bahwa kemudian layak begitu kira-kira untuk dipanggil sebagai seorang coach gitu. Nah, Hmm. alhamdulillah kebetulan saya belajar coaching ya dari salah satu lembaga coaching dunia ya, Erickson Coaching. Ini salah satu sekolah coaching tertua dan terbesar di dunia hari ini. Dan saya nggak lulus loh, saya nggak lulus loh. Wah, lu. Saya pokoknya yang formal-formal pendidikan itu nggak pernah lulus, tapi ngikut tapi nggak lulus udah gitu aja. Tapi Makanya, justru tapi master tadi. makanya saya nggak pernah berani menyatakan, kemudian memang tidak etik saya dan tidak pantas menyatakan diri saya coach. Iya, 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 iya. Gitu. Nah, tapi menariknya gini, Coach Eri menarik, saya potong nih sebentar. Ini ada perbedaan tipis dan perbedaan banyak. Ini kan yang Ya, sekarang terlalu kemudian banyak hal yang crash gitu dalam definisi. ya, Coaching atau coach, kemudian mentor, trainer, ya, kemudian ada motivator kan gitu loh. ya. Ini kan sebenarnya makhluk yang berbeda satu dengan yang lain kan, dengan coach Betul. itu. Betul, sangat-sangat berbeda sekali antara coach. Misalkan yang paling dekat itu adalah coach dengan mentor, coach dengan Hmm. konsultan gitu ya. Itu Hmm. sangat-sangat berbeda sekali ya. Jadi kalau mentor adalah seseorang yang sangat-sangat berpengalaman di bidangnya. Ya. Sehingga dia bisa melakukan sharing, berbagi tentang expertise-nya, dan juga tentang pengalamannya, dan juga tentang wisdom-nya gitu. Dan tidak perlu sertifikasi untuk hal tersebut. Tidak perlu sertifikasi ya. Ya. Jadi nggak ada sertifikat mentor gitu, nggak ada, belum ada. Tapi kalau untuk jadi mentor coach ada, tapi hanya Ya. mentor saja itu nggak ada gitu. Hmm. Nah, coaching itu apa? Coaching itu profesi, Pak Hadi. Hmm. Coaching adalah profesi.
Dan coaching itu kadang-kadang juga ada yang teman-teman para coach juga ada yang misleading gitu. Mereka mengatakan bahwa oh saya membantu klien saya. Nah, itu salah besar. Coaching tidak pernah membantu. Karena kalau membantu artinya seorang coach itu seolah-olah lebih hebat dibandingkan dengan coachingnya begitu. Hmm. Padahal coaching tidak begitu. Coaching Hmm. itu setara. Coaching itu Hmm. partnership. Hmm. Nah, jadi saya mendampingi itu betul. Saya Hmm. mendampingi para business owner, saya mendampingi para leader, bagaimana mereka bisa bertransformasi secara pribadi maupun secara organisasi. Nah, itu yang sering saya katakan. Saya mendampingi. Saya nggak berani mengatakan bahwa saya membantu, wah, menolong, wah itu Hmm. kalau mentor bisa, konsultan bisa, Konsultan bisa. Ya, yang tadi konsultan disebut sangat yang disebut bahwa kemudian membantu untuk mengembangkan, membuat blueprint roadmap itu konsultan ya. konsultan. Itu Konsultan. konsultan. Jadi Oke. seorang konsultan adalah membantu kliennya untuk mendapatkan solusi-solusi terbaik ya. Bahkan bersama-sama membuat blueprint sebuah perusahaan, bahkan membuat rekomendasi-rekomendasi dan sebagainya. Itu adalah Hmm. konsultan. Ya. Jadi yang Oke. banyak leading memang konsultannya begitu. Hmm. Yang Hmm. mengerjakan sebagian besar bahkan juga konsultannya itu adalah Ya. konsultan. Ya. Tetapi coach ini adalah profesi, Pak Adi, seperti Hmm. dokter, Hmm. seperti lawyer, seperti dosen, begitu. Sehingga Hmm. kalau profesi itu ya dia disiplin dengan apa yang dia pahami, dengan Hmm. framework-nya, dengan tools-nya, dengan platformnya seperti itu. Dan perbedaan yang paling kuat antara mentor dengan coaching, misalkan begini. Saya misalkan berhasil di dunia F&B begitu. Hmm. Lalu saya mementoring orang di dunia yang sama, itu namanya mentoring Mentor. F&B. Ya. Saya pernah sukses di dunia F&B sehingga saya mementoring orang-orang di bagian F&B misalkan. Hmm. Gitu. Nah, tetapi kalau saya mementoring orang-orang dengan industri fashion, dengan industri edukasi, nah itu nggak bisa. Ya. Karena beda expertise gitu. Expertise dan pengalamannya juga berbeda. Dan pengalamannya juga Ya. berbeda. Kalau coach ini profesi. Ya. Jadi dia bisa mengcoaching ya, bisa mengcoaching bisnis fashion, bisnis manufacture, bisnis e-commerce gitu. Walaupun Hmm. dia tidak pernah berada di sana. Karena Hmm. ini adalah profesi. Oke. Seperti dokter. Hmm. Dokter jantung tidak harus pernah jantungan untuk mendampingi orang yang sakit jantung. Tidak Hmm. pernah mengandung untuk mendampingi orang yang sedang mengandung gitu. Ya. Nah, itulah jadi Dan coach dokter adalah kandungan lebih banyak profesi. laki ya. Ah, banyak laki-laki. Dokter kandungan banyak laki-laki. Apakah mereka pernah mengandung? Tidak. Gitu. Ini profesi. Nah, kalau dia pernah mengandung, maka dia bisa melakukan mentoring. Hmm. 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 Nah, bahkan Nah, dia bisa melakukan consulting. Nah, itu Pak Di. pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Ada next level adalah kemudian trainer and motivator. Oke. Nah, itu makhluk apa lagi itu? Oke, bagus lagi. Nah, kalau trainer itu jelas transfer knowledge ya. Jadi ada Hmm. knowledge, ada keilmuan ya yang diberikan ya dari Hmm. luar ke dalam. Ya, itu trainer. Motivator juga sama. Motivator bukan knowledge, tapi ada motivasi dari luar Hmm. ke dalam. Ya, Hmm. saya menyebutnya outside in. Ya, Oke. outside in. Ya, atau kalau dalam framework saya itu disebut sebagai external driver, penggerak dari luar. Hmm. Hmm. Nah, coaching itu adalah internal driver, inside out, dari Hmm. dalam keluar. I Itu see. coaching. Jadi coaching itu bagaimana mengeluarkan sumber daya terbaik daripada klien kita, daripada tim kita, daripada partner kita dan sebagainya. That is coaching, begitu. So why kenapa kemudian adalah apakah kemudian betulkah kemudian kalau coaching method itu lebih banyak untuk membangun into out-nya itu dari basicnya individu? Betul, betul. Memang lebih efektif. eh,
intimate-nya lebih kuat ya kalau Betul. individu. Walaupun ada grup ya, walaupun ada grup company, Betul. tapi sebenarnya sedang mengeluarkan kehebatan dari Yes. si coaching-nya itu, Yes. coach Iya ya betul betul. ya. Yang di Betul coaching betul. itu adalah Yes. si Yes. coaching-nya itu untuk dari individu ya sebetulnya ya. Yes. Yes, benar banget. Benar banget. Oke, kalau motivator itu kan lebih kepada bisa grup, Outside in. outside ke dalam dan bisa grup. Yang Betul. menginspirasi, nggak melulu Betul. tentang individu, tapi bisa grup juga. Iya, coaching juga bisa grup coaching, ada grup coaching, ada tim coaching, itu beda-beda tuh. Betul, Juga tapi intinya. targetnya sebenarnya individunya kan, target Yes. utamanya. Yes, Betul. betul betul. Ya. Betul sekali, betul Nah, sekali. boleh nggak saya simpulkan gini, bahwa ciri-ciri bahwa kemudian antara bedanya coaching sama motivator, biasanya saya selalu bercanda begini, kalau coaching itu nggak boleh terkenal, kalau coach itu. Tapi kalau motivator harus terkenal. Oh iya betul betul betul. Karena motivator itu biasanya lebih terkenal daripada yang dimotivasiin. Iya betul betul. Tapi coach itu biasanya lebih terkenalnya nanti si coachingnya yang di-coachingin. Yes, Alinnya yes. betul ya? Betul banget ya. Jadi kalau model saya itu nggak pantas dari coach, karena saya lebih terkenal daripada dari Iya. coachingnya. Kalau Pak Betul Hadi ya? kan Gentar Membahana ya, terkenal gitu ya, fenomenal gitu. Berarti benar saya nggak cocok jadi coach. Saya cocoknya apa ya? Inspiration lah. Best practice Wah, inspiration lah. Gitu. inspirator, GR lah ya, inspirator. GR lah ya gitu ya. Jadi saya nggak pantas jadi coach ya. Tapi Tapi semua orang perlu untuk menjadi coach, apalagi entrepreneur ya, Pak Hadi. Sebagai oke. tempo hari, Ini menjadi entrepreneur is menarik. coach. Ini menjadi menarik. Ini menjadi menarik. Nah, Coach Eri, kenapa sih bahwa kita sebagai pemimpin, entah itu sebagai CEO, COO atau manajer, director, apalagi sebagai entrepreneur, Iya, yang juga sebagai founder, yang jadi owner juga, merangkap jadi CEO, apalagi kan merangkap-rangkap iya, gitu loh. betul. Kenapa harus belajar coaching skill ini? Yes. Karena ya banyak sekali expertise, pengalaman yang kita punyai di masa lalu belum tentu valid untuk hari ini. Oke, asik. Belum tentu valid untuk hari ini. Yes, oke. Nah, karena sekarang eranya disruption ya, perubahan tatanan yang luar biasa karena adanya pandemi, karena adanya digital, karena adanya milenial, sekarang ada Gen Z, sekarang ada war disruption dan sebagainya. Sehingga apa kehebatan kita, pengalaman kita di tahun-tahun sebelumnya itu belum tentu valid untuk hari ini. Maka kita perlu jadi entrepreneur as coach. Bagaimana kita ya untuk menghebatkan tim kita. Untuk menghebatkan tim kita. That's the objective, menghebatkan tim kita. Karena kalau Yes. nanti pundaknya kita adalah sebagai mentor, Iya. kita akan bercerita masa lalu hebatnya kita. Yes. Kalau coach, justru kita masuk ke dalam timnya kita agar Ya. menghebatkan timnya kita. Itu Yes. perbedaannya. Yes, itu benar. Karena coaching adalah present to future. Present itu adalah hari ini. Bagaimana kita membawa tim kita, orang yang kita coach, untuk ke future, untuk sesuatu yang lebih bagus lagi. Sedangkan kalau kita mentoring, itu kita sedang membawa kehebatan kita, kesuksesan kita di tahun-tahun sebelumnya misalkan. Gitu. Nah, anak-anak hari ini, gen milenial, gen Z, gen alpha gitu. Apa yang mereka hadapi hari ini itu berbeda dengan apa yang kita hadapi di tahun-tahun sebelumnya, begitu. Sebentar. Sebelum masuk ke detailnya, ini menjadi menarik. Ini saya pengen memisahkan betul-betul kita memahami. Saya pribadi menjadi memahami bahwa kemudian technically antara mentor dengan coach ini kan tadi walaupun yang paling tipis bedanya ini mentor dan coach ya. Betul. Kalau mentor itu kan berarti ibarat kata saya punya pengalaman 25 tahun. Ketika ngadepin kemudian tim saya agar mereka hebat, saya mendongeng pada mereka hebatnya saya. Betul. Kalau coaching itu metodenya berarti seperti apa? Tidak mendongeng dong. Jadi coaching itu adalah salah satu ya. Salah satu manfaat coaching adalah deeper learning. Deeper learning artinya adalah bahwa apa yang sudah dimiliki oleh si coach hari ini
Bisa saja kalau kita ngomong tentang digital gitu, dia lebih paham, lebih kekinian dibandingkan dengan kita. Nah, tugas kita adalah mengaktifasi kekinian apa yang dia punyai untuk dia bisa menghadapi tantangan-tantangan hari ini. Kalau dia nggak punya, maka setidak-tidaknya dengan coaching itu membangun kesadaran bahwa, saya perlu nih belajar digital, saya perlu nih belajar tentang bagaimana menjadi COO yang baik, misalkan, ya. Maka saya tidak ingin mengatakan bahwa coaching itu adalah satu-satunya metode tentang people development, tidak. Coaching jauh akan lebih bagus kalau ada training sebelumnya, ada mentoring sebelumnya, lalu dibundle lagi dengan coaching. Jadi coaching tidak sendiri, tetapi coaching dipadukan dengan training, dipadukan dengan mentoring. Wah, itu akan menjadi sangat-sangat dahsyat. Di mana karena hari ini itu coaching belum begitu dipahami oleh semua orang, sehingga pendekatannya hanya training, pendekatannya hanya mentoring, begitu. Sehingga banyak leader yang kemudian capek, Pak Hadi, capek. Karena kalau saya dengar penjelasannya berarti coaching itu metodenya lebih banyak bertanya dan mendigging ya, Betul bukan sekali. mendongeng. Betul sekali. Di Betul situ. Karena sekali. kalau mentor, trainers atau kemudian itu kan dia Telling. banyak membagi telling story kan gitu loh, Yes. telling story, telling metodologi, telling Betul. tools dan sejenisnya kan gitu loh. Betul. Berarti Betul coaching sekali. itu sebaliknya malah kemudian mendigging dan Asking. mengquestioning, bukan mengquestioning, memberikan asking atau Betul. question. Betul. Powerful question, asking. Betul sekali. Betul sekali. Karena coaching adalah thought provoking. Coaching adalah memprovokasi pikiran. Oke, menarik. Ya. Menarik. Dan yang kita hebatkan adalah sumber daya terbaik daripada klien kita. Jadi kalau kliennya udah hebat, tim kita udah hebat, maka kita sebagai entrepreneur, kita sebagai leader, kita bisa memikirkan hal-hal yang lain, yang lebih strategik. Begitu. Nah, dibandingkan dengan dikit-dikit harus kita kasih tahu, dikit-dikit harus kita ajarin. Begitu kan capek juga. Kalau timnya hanya 5 nggak apa-apa. Kalau timnya ada 1.000, kalau ada timnya ada 5.000 gitu. Nah, ini menjadi menarik lagi berikutnya nih. Ketika kemudian bahwa coaching method, mentoring methods, training methods sebaiknya secara ideal itu tidak dipisah-pisahkan tapi menjadi sebuah komprehensif program secara Betul, kesatuan. betul, Maka kemudian coaching yang paling efektif itu adalah kemudian setelah di training dan di mentorship sehingga frekuensinya udah dapat atau keywordnya sudah paham juga ya. betul banget, betul banget. Nah, Hmm, saya mau cerita sedikit, Pak Hadi. Saya mau cerita oke. sedikit tentang apa bedanya antara training, mentoring, dan coaching. Ya. Ya. Jadi ceritanya begini, Pak Hadi. Ada anak kecil yang pengen belajar renang. Ya, ada anak kecil pengen belajar renang. Nah, kalau anak kecil ini pengen belajar renang, ya kita nggak bisa coaching gitu. Kita nggak perlu tanya-tanya, kenapa sih berenang itu penting? Itu kita nggak bisa coaching. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita training. Ya. Kita training, berenang itu begini loh, tangannya dikayukan, kemudian kakinya digerak-gerakkan, badannya dikelok-kelokkan, itu berseluncur di air misalkan. Itu training, pendekatannya training. Dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham. Itu adalah training. Oke. Setelah dia bisa berenang, maka kemudian bagaimana otot-ototnya supaya bagus? Oke. Bagaimana caranya dia berenang lebih cepat lagi? Maka pendekatannya adalah mentoring. Oke. Ya, karena kita sudah punya pengalaman menguatkan otot-otot kita. Kita sudah punya pengalaman bagaimana kita itu bisa berenang lebih cepat dibandingkan dengan anak kita, misalkan. Maka kita mentoring. Kita Oke. mentoring supaya otot-ototnya dia lebih kuat. Nah, Hmm. ketika dia berenang lebih cepat, otot-ototnya lebih kuat, dia sudah punya teknik macam-macam. Maka bagaimana supaya dia juara berenang tingkat olimpiade? Maka disitulah coaching hadir. Bagaimana coach berenang itu bisa meningkatkan kesehatan dia, bisa well-being-nya dia, misalkan. Pendekatannya coaching di situ supaya dia lebih
bisa menang juara dan sebagainya, supaya dia kinerjanya lebih bagus, performan lebih bagus, maka pendekatannya di situ adalah dengan pendekatan coaching. Nah, itu kurang lebih kayak gitu. Ini sangat jelas sekali ya bahwa sebetulnya Iya. artinya ini adalah sebenarnya satu adalah bagian-bagian yang berbeda, tapi Yes. menjadi sebuah komprehensif program kalau mau ideal Ya. terbentuknya. Tapi Ya. juga kemudian ini juga bagian dari urut-urutan ya. Yes. Training itu basic skill, mentoring Ya. itu mempertajam lagi, Yes. kemudian coaching itu mengachieve Aktivasi. sukses ya, Yes. mengaktifasi dan mengachieve success Sukses. story gamenya yang lebih Yes. tinggi Yes. lagi ya Yes. di situ. Yes. Yes. I see, I see. Keren. Ini banyak. Nah, yang kayaknya feeling saya nih, bener nggak nih ya? Kayaknya yang membuat kemudian coaching atau terminologi tercampur aduk training dan sejenisnya itu gara-gara kemudian di bidang olahraga kayaknya. Ya, betul. Karena Memang dari sejak awal di training sama dia, sama pelatihnya dia, ya. kemudian di mentoring sama pelatihnya juga, dan kemudian disuruh ikut apa kompetisi sama pelatih yang sama juga kan gitu loh. Iya, iya, betul, betul. Betul, Akhirnya betul, betul. akhirnya oh ya antara training, antara mentoring sama coaching, sama pelatih sama aja nih kayaknya Sama nih. aja. Ya. Oke. Yes, yes. Menarik. Nah, saya tadi ngedengar kata keyword tentang well-being. Hmm. Ini yang baru hari kemarin saya itu ngobrol dengan salah satu mahasiswa dari Australia, di Perth di Australia. Dia sedang melakukan penelitian bagaimana tentang well-being program di sebuah perusahaan yang model kami Power Commerce, di mana Power Commerce itu company-nya adalah hybrid antara startup dan corporate. Ya, kenapa? Karena startup kita punya teknologi, punya digital marketing, punya Ya. creativity, punya tim IT, as a startup technology company. Tapi kita juga punya logistik company supply chain. Yang kliennya itu ya punya gudang, yang punya corporate, yang artinya sistematik, compliant, ini dan sehingga harus di hybrid. Nah, kemudian mereka meneliti company kami itu adalah melakukan tentang well-being. Kenapa? Karena ada demografi, 80% demografi dari employee-nya adalah millennial and Gen Z. Ya. Nah, sementara founder dan manajemen ke atasnya itu adalah generasi X dan menjelang baby boomer kan gitu loh. Iya, Kayak model betul. saya kalau kayak gitu loh. Yes, Nah, yes, ini yes. ini ini menjadi sangat penting Yes, bahwa apa? Oke, kalau ngasih training mungkin untuk basic skill yes, di situ. yes. Mentoring mungkin untuk ngobrol-ngobrol mencapai KPI. Tapi coaching itu bagaimana mengoptimalisasikan. Sebenarnya praktisnya kayak apa sih, Coach Heri? Yes. Betul banget. Jadi coaching itu salah satu tadi yang saya sampaikan adalah deeper learning, Hmm. mengaktifasi apa yang sudah dia punya. Juga mengaktifasi apa yang dia belum punya, ya, sehingga membangun kesadaran, oh, saya perlu nih belajar digital, oh, saya perlu nih lebih kreatif lagi, oh, saya perlu Hmm. bisa membuat reporting yang baik gitu. Nah, karena Hmm. coaching itu adalah inner drive, Oke. sehingga dia lebih lebih kuat lagi gitu dibandingkan dengan begini, dibandingkan misalkan ada tim kita yang nggak kreatif gitu, ada tim Hmm. kita yang nggak kreatif. Kamu ini orangnya kurang kreatif gitu. Kamu harus ikut ini ya, kamu harus belajar ini ya, kamu harus belajar ini. Nah, itu adalah outside in. Outside in. Hmm. Hmm. Nah, pola-pola seperti ini di Gen Z, Gen Alpha, milenial, hari ini tuh belum tentu 100% itu match dengan mereka. Ya, Mereka lebih suka diberikan feedback, mereka lebih suka kemudian bersama-sama brainstorming ya, ngobrol membangun setara lah ya. kesadaran dia, membangun kesadaran dia yang pertama, lalu yang kedua adalah present to future-nya apa? Action plan selanjutnya apa? Ya, Hmm. bahkan coaching salah satunya adalah bicara enrichment, pengayaan. Kalau Oke. udah kecapai apalagi begitu. Nah, disitulah peran coaching itu kemudian hadir. Selain Hmm. sebagai deeper learning, kemudian juga bisa meningkatkan productivity, improvement Oke. productivity. Hmm. Karena bisa jadi orang ini bukan nggak bisa, bukan nggak mampu, bukan. Tapi memang kemauannya kurang.
Kemauan Oke. dibangun dari dalam dirinya dia. Sehingga inner drive-nya itu kita munculkan. Nah, sehingga improve productivity-nya bisa lebih tinggi. Mencapai KPI itu adalah penting. Menyelesaikan project itu adalah penting. Melayani Hmm. customer dengan baik itu adalah penting. Nah, ketika Hmm. ada kesadaran itu munculnya dari dalam, bukan karena peraturan, bukan karena diminta oleh atasan, itu hasilnya jauh lebih dahsyat, Pak Hadi. Tapi kan selalu ada kemudian iming-iming nih sebagai manusia yang penuh nafsu. Iya. Ya kan? Oke, Ya. aku lagi di drive untuk kemudian mengachieve sesuatu, entah itu KPI, entah itu apa dan sejenis, sehingga aku bisa apa sebagai self self actualization muncul sendiri dari dirinya. Aku dengan gembira mengachieve itu. Tapi Ya. kan kalau nggak ada kompensasi iming-iming, nah bagaimana cara melihat antara coach dengan iming-iming tadi gitu loh? Nah, itu dia Pak Hadi. Jadi tadi bagaimana saya dengan happy mencapai hal tersebut, maka itu pendekatan coaching itu sangat-sangat bagus. Hmm, Sangat-sangat bagus. Tetapi kalau kita meminta tim kita untuk mencapai sesuatu, kemudian kita berikan reward, ya, mereka bergerak karena hmm. reward itu, maka itu yang kita sebut dengan external driver, penggerak dari luar. Nah, itu Penggerak bagus dari atau luar. enggak? Itu bagus aja. Tetapi konon yang Hmm, sifatnya dari luar ke dalam, konon ya. Ini hmm, hmm. eh, kita tukar pikiran aja. Ya, Itu biasanya kurang kekal, oke. kurang kekal sehingga nggak Karena ada kalau dari luar insentifnya. yang lain, di luar sana lain ada yang nawarin lebih gede lagi, itu Dia tergoda akan lagi pindah. kan gitu loh. Iya, dia Makanya akan nggak kekal pindah. ya. Betul. Oke, Dia akan oke. pindah. Dia akan pindah karena dia sudah terbiasa dengan external drive. Jangan-jangan Hmm, kita mendidik tim kita juga salah ya. Mendidik dengan kita ajak mereka di level transaksional. Jadi kalau oke, Anda mencapai KPI, maka Anda akan mendapatkan ini. Itu sangat-sangat transaksional. Apakah salah? oke. Nggak ada yang salah. Di level mana kemudian antara kemudian kita harus menggunakan coaching method atau harus kemudian kalau memang harus dipisahkan ya, Ya, menggunakan model motivational rewarding tadi. ya. Jadi pada waktu tim kita atau klien kita secara capability, secara kompetensi dia sudah cukup, sudah mumpuni Hmm, ya. hmm, Secara edukasi dia udah belajar kuliah, secara pengalaman dia udah berpengalaman, secara training dia udah pernah ikut ini, secara ilmu dia udah tahu, tapi somehow dia nggak perform juga. hmm. Maka nggak bisa mencapai ini juga. Nah, maka di situ kemudian coaching itu kemudian hadir. Oke, Salah satu contoh tadi juga saya senang sekali Pak Adi sempat menyebut kata-kata drive, ya. kata-kata drive ya. Kalau kita baca dari Daniel Pink ya, ini pakar Hmm, leadership ya. hmm, hmm. Wah, apa sih drive anak-anak hari ini ya, Ya. orang hari ini? Itu kan tiga Pak Hadi. Hmm, Nomor satu adalah dia akan drive-nya lebih kuat itu ketika dia mastery. Mastery artinya dia menguasai apa yang dia kerjakan. Nah, itu ya. pendekatan training, pendekatan mentoring, itu bagus banget untuk supaya dia mastery. Nah, yang kedua adalah authority. Authority itu kita berikan kewenangan, kita berikan challenge. Nah, coaching Hmm, di sini hadir. Ya, kita berikan oke. kewenangan, kita berikan challenge. Coaching itu sering men-challenge orang. Jadi kita challenge, itu coaching. Hmm, Nah, itu authority yang kedua. Dan yang ketiga adalah anak-anak sekarang ya, itu mereka lebih tergerak itu karena purpose, ada purpose. hmm, Jadi mereka itu suka sekali bekerja di dunia yang secara purpose of life-nya itu inline. Misalkan, wah saya senang sekali nih kerja di Power Commerce nih, karena saya pengen menjadi bagian daripada berkembangnya dunia digital di Indonesia, misalkan. hmm, hmm, Oh itu hmm. inline, oh itu purpose itu sangat kuat drive-nya dia. Ya. Walaupun dia diiming-imingi di luar sana, dia mendapatkan benefit yang lebih tinggi, tapi karena tiga hal ini, ya, Hmm, mastery, authority, dan purpose.
itu dia dapatkan di company kita, maka dia nggak akan dia akan stay. Kurang lebih Hmm. seperti itu. Kayak Coach, gitu. ini menarik karena intimate gitu loh. Ya, ya. Apa saya mau di coaching sama Coach Eri ceritanya. Wah, Jadi ampun. bukan. Jadi artinya kita kasih kasih teman-teman contoh coaching itu kayak apa sih, gitu lah. Jadi coach itu ngapain aja sih kalau setiap harinya ketemu? Misalnya, anggaplah saya membutuhkan apa Coach Eri untuk mengcoaching saya karena kemudian eh, apa saya harus mentransformasi kemarin Tech Winter sebagai startup akan melalui Tech Winter ini Oke. di situ. Sehingga mimpi mimpi saya menjadi pemain Power Commerce sebagai pemain Asia bermain di Asia itu tercapai cita-citanya. Mas. Kira-kira ketika kemudian ini saya butuh di coach nih, apa sih yang dilakukan coach? Saya Oke, harus ngapain sebagai coach dan coach sebagai coachers ngapain di situ? oke. Good, good. Izin Pak Adi, waduh, Mangga, waduh. mangga, mangga, mangga. Izin. Waduh, ini guru ini saya, Oh aduh, enggak. Bagian saya ini aja saya masih murid. embes nih, bisa satu frame dengan Pak Hadi nih, luar biasa. Jadi yang pertama Pak Hadi, coaching itu selalu diawali dengan outcome. Apa sih outcome yang mau didapatkan dari sesi coaching ini? Ya, Mhm, biasanya mhm. kita mendefinisikan 3 hal. Nomor Oke, satu adalah agenda besar. Agenda oke. besar itu persis seperti yang Pak Adi sampaikan tadi, agenda besar. Yang Mhm, kedua dari agenda besar kita turunkan kepada goal atau kita oke. turunkan kepada outcome. Ya. Ya, nah dari situ apa yang mau dicapai dalam waktu dekat ini? Hmm, 3 bulan dari sekarang, 1 bulan dari sekarang, atau bahkan 1 minggu dari hmm, sekarang. Lalu hmm. yang ketiga adalah agreement ya atau kontraknya kita. Jadi di akhir sesi ini pengen dapat apa gitu. Nah, Oke. 3 hal ini kita kita fixkan dulu, Oke, Pak Adi. berarti dari melalui proses diskusi dan assessment dulu ya, fixkannya itu. Yes, tukar Coba pikiran. kasih contoh tadi, agenda besar Oke, saya adalah saya pengen powercommerce.asia ya, sesuai dengan namanya menguasai teknologi omnichannelnya itu adalah untuk Asia. oke, Di baik. situ dalam kurun waktu mungkin saya mimpi saya nggak muluk-muluk 2000 2030 itu sudah hadir di region Southeast bukan Southeast Asia tapi Asia 2030 itu. Nah, kemudian untuk tahun ini di mana saya pengen omnichannel itu benar-benar definisinya itu termaknai dengan benar di Indonesia. Karena saya pengen tahun ini kuasai Indonesia dulu. Karena ingin Oke, membuat template di Indonesia, misal kayak gitu. Nah, oke, ini yang baik. saya pengen tahun ini bahwa sekarang itu kenapa apa omnichannel itu banyak sekali definisinya yang seringkali tidak sesuai dengan teori konsep apa yang disebut dengan omnichannel. Tapi Yes, banyak orang-orang menyebut omnichannel itu salah kaprah gitu loh. oke, Sama dengan coaching ini. Sehingga ya, kemudian tahun ini goal saya adalah bagaimana mendefinisikan omnichannel itu seperti apa di market dan di industri. oke, Sehingga good. dengan goal Oh, itu tentu saya bisa dengan mudah nanti akan masuk kan gitu. Kalau definisinya udah sama kan, persepsi udah sama. yes. Oke, good. Terima kasih Pak Adi. Nah, maka yang saya tanyakan adalah setelah saya mendapatkan Hmm, seperti itu, yang saya tanyakan adalah apa tanda-tandanya, apa indikatornya, apa konkretnya kalau hmm, Power Commerce sudah sampai di sana, supaya grounded. hmm. Apa tanda-tandanya, apa indikatornya? Tanda-tandanya adalah Power Commerce sekarang as a technology company satu-satunya yang punya teknologi integrasi ekosistem mau online, offline, B2C, B2B, bahkan semua integrasi ekosistem teknologi. Dan kita satu-satunya saat ini. Nah, ini Oke, yang menjadi pionirnya kita di situ, omnichannel enabler teknologinya, kita sebagai pionir dan sudah jadi, namun karena kemudian definisinya di pasar itu kacau balau, akhirnya ini definisi ini agak susah kita menjelaskan ke market karena tercampur oke, aduk dengan e-commerce enabler, misalnya kayak oke, gitu. oke. Satu-satunya, ya, itu Ya, adalah indikatornya. Oke, hmm. selain satu-satunya apa lagi Pak Ade? Kita sudah berjalan beberapa
channel terbukti dan proven dengan beberapa big brand multinational company. Dan terbukti bahwa beberapa big brand ini multinational company baik yang luar negeri pengen masuk ke Indonesia dan brand Indonesianya pengen masuk ke luar negeri. Nah, Nah, ini sudah mulai terlihat interest solutionnya kita apa namanya teridentifikasi oleh klien potensialnya kita dan mereka membutuhkan itu ternyata. oke. Menjadi satu-satunya. Yang kedua adalah proven. Ya, ada Proven, beberapa sudah ya. terjadi. Yes. Nah, proven ini pun kita masih bisa dalemin lagi tuh. Misalkan ketika Anda dikatakan proven, ya, apalagi sih indikatornya bahwa saya sudah punya basis customer 100 misalkan. Bahwa saya sudah digunakan oleh industri ini, industri ini, industri ini misalkan. Nah, oke, katakanlah sudah 2 ini Pak Hadi. Apa tanda-tandanya lagi? Apa indikatornya lagi? Bahwa itu sudah tercapai selain dari satu-satunya dan selain dari proven. Apa yang ketiga? Ketika kami merasa sudah memiliki sebuah template modeling yang menurut kami sudah secara conception dan application yang sudah terbukti tadi di poin 2 itu sudah bisa menghasilkan result baik kepada kami maupun kepada si pelanggan si kliennya kami. Oke, Jadi keren. template-nya sudah terjadi di Ya, beberapa. ya. Begitu. Ada modeling, ada template. Ya. Jadi satu-satunya proven, kemudian punya modeling dan punya template. Nah, selain itu apalagi yang menandakan bahwa goal atau outcome-nya Pak Hadi tadi sudah tercapai. Selain 3 hal tadi. Yang paling susah saat ini belum selesai, tapi tentang people understanding. Karena tidak mudah memahami omnichannel ini. Oke. Dan Jadi, membangunnya itu susah pemahamannya. Karena ini oke. ilmu baru, ini konsep baru. Yes. Itu akan tercapai ketika people itu understanding tentang Yes. omni channel ini. Yes. Yes. Oke. Wah, menjadi menarik ya. Coach, artinya gini, berarti sebetulnya ketika kita jadi seorang CEO atau pemimpin ketika ke tim dan anak buah, ketika modeling tadi sama ya, berarti oke, tim kita, saya misalnya ke anak buah saya, misalnya saya akan bertanya pada assessment, kamu punya agenda besar apa dalam hidupmu? Kamu Yes. pengen nikah, pengen punya rumah, pengen ini dan sejenisnya. Dan Yes. goal hidup seperti itu ya, Coach ya. Banyak Yes. kita diskusi bertanya ya. Betul, betul. I see. Kemudian dia dapat awareness ya. Hmm. Kemudian dia dapat kesadaran baru. Oke. Nah, jadi tadi menjadi satu-satunya ya, punya basis customer, proven, punya template dan model, kemudian people understanding-nya itu jauh lebih luas. Nah, di antara 4 ini, mana satu yang kita mau diskusiin hari ini? Gitu. I see. Karena kalau 4-4-nya ini gede banget. Terlalu besar, ya. Terlalu besar. Jadi mana di antara 4 ini yang mau kita bicarakan? Dan Kita itu dalam subjek 4 tadi, per satu tadi, itu time frame-nya berapa lama dan berapa frekuensi, betul, Coach? betul. Idealnya kurang lebih sekitar 60 menit ya. Ada yang 90 menit. Jadi tergantung nih, tergantung. Secara umum itu bisa sampai 60 sampai 90 menit. Kalau yang paling singkat bisa juga sampai 40 menit. Kira-kira seperti itu. Nah, tahapan kedua, Pak Hadi, kalau kita sudah tahu memilih salah satu, kemudian baru kita gali resources-nya. Memang apa kekuatan kamu? Memang apa kehebatan kamu? Memang apa skill, keterampilan yang sudah Anda miliki saat ini? Nah, itu berarti lebih pribadi ya? pribadi, sangat-sangat pribadi. I see, oke. Sangat pribadi. Oh, saya ini punya kemampuan networking. Oh, saya ini punya pengalaman ini. Nah, kita detailkan ya. Oke, ini yang sudah dimiliki. Apa yang belum dimiliki kemudian? Kemudian kita list lagi. Seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah gini, bahwa ketika kemudian sedang mendigging tadi resources menjadi sangat personal tadi, ini kan kadang-kadang kan isunya di how to validate, dia benar apa enggak. Kadang-kadang, seringkali kan gini, kita nginterview orang kandidat aja kan gitu loh. Artinya kita, wah kalau di dalam CV sama interview nih cakep banget nih, pas giliran direkrut melewat gitu loh. Nggak ketemu juga how to validate itu. Ya, salah satunya adalah dengan cara men-challenge. Men-challenge. Jadi coaching itu salah satunya adalah dengan men-challenge.
Coaching adalah provokasi pikiran. Jadi bagaimana apa yang dia state, apa yang dia jawab tadi, itu kita provokasi. Itu bagian daripada kita memvalidasi. Itu. Wow. Oke. Dan itu Coach, tekniknya macam-macam untuk Coach, memprovokasi. berarti gini, apa sih buku paling dasar? Berarti kan benar-benar seorang coach itu harus punya mindset eh, yang terstruktur Yes, yes, dan punya framework cara bekerja yes, mindsetnya itu yang secara yes, sistematik. yes. Apa salah nggak kalau saya sebut berarti basic dasarnya harus belajar mind mapping? Mind mapping adalah salah satu tools yang Hmm, bisa digunakan pada waktu melakukan brainstorming, pada waktu melakukan ideation, pada hmm, waktu bagaimana klien itu bisa dapat ide-ide terbaik. Mind hmm, mapping adalah bagaimana menumbuhkan, memunculkan ide-ide terbaik dari klien yang out hmm, of the box, yang in the box, yang nggak pakai box, yang mahal, hmm, yang murah, yang berat, yang ringan, yang paling hmm. cepat, yang mana. Itu kita bisa gunakan mind mapping, kita gunakan Wow. Disney, kita bisa gunakan Scamper, kita Hmm. bisa gunakan Star Discovery. Banyak sekali teknik yang digunakan untuk kemudian memunculkan itu, Pak Ade. I see, I see, I see, I see. Wow, wow, wow. Oke, ini ada beberapa pertanyaan sudah masuk, Coach Eri. Saya Wah, coba baca dari teman-teman audiens. Silakan boleh teman-teman untuk ini, tapi biar gampang. Nah, kalau saya Pak, gampang, simple aja kan gitu loh. Mengencourage orang daripada saya baca, lebih baik yang nanya kemudian open cam. Langsung nanya sama Coach hmm. Eri. Dari Mas Denis dulu ya. Mas Denis asal Jakarta nih. Silakan Mas Denis kalau mau open cam atau kemudian open voice. Mas Denis atau cukup diwakilkan? Nggak ada mikrofon dan videonya di komputernya. Oke, menjadi menarik. Oke, oke. Jadi kalau kayak gitu saya akan bacakan pertanyaannya. Jadi gini, pertanyaan dari Mas Denis asal Jakarta. Pertanyaannya adalah terkait yang Pak Hadi bilang coaching akademis tidak lulus, apakah coaching bisa dibilang harus praktek langsung? Kalau iya, coaching certification dari Asia Coach buat apa ya? Karena sesuai Pak Eri bilang, coach harus mendampingi bukan sertifikasi. Oke, mungkin pertanyaannya adalah saya tadi kan pernah ikutan program coaching akademik, tapi saya kan nggak lulus, sehingga saya nggak dapat sertifikasi di situ. Tapi kemudian makanya saya tidak mau menyatakan diri sebagai coach, nggak boleh disebut sebagai coach di situ. Saya biasanya lebih kepada business practitioner di situ, business practitioner. Nah, pertanyaannya adalah eh, apakah coaching itu bisa dipraktekkan langsung belajarnya? Ya, betul-betul. Jadi kalau kita bicara coaching, Hmm, karena coaching itu skill, Pak Hadi, Pak Denis, oke. dan teman-teman semua, coaching itu skill, bukan knowledge. Kalau knowledge itu hanya di pikiran, itu itu knowledge. Oh saya Hmm, tahu, oh saya paham, itu hanya knowledge. Coaching oke. adalah skill. Skill itu keterampilan sampai ke level otot, sampai ke level muscle. Nah, maka untuk mendapatkan sertifikasi itu bukan hanya belajarnya, tetapi juga prakteknya. Ada yang Hmm, 100 jam, ada yang 500 jam, ada yang 2.500 jam. Jadi karena coaching itu skill, jadi belajar aja nggak cukup, ikut sertifikasi aja nggak cukup, mesti hmm, sampai kepada coaching hours, oke. coaching log gitu. Jadi karena skill. Jadi dan yang namanya program sertifikasi yang benar itu biasanya juga kita juga diminta untuk jam terbang, ada coaching lognya, seperti itu kira-kira. Asik. Maka kemudian apalagi secara konsep coaching method itu adalah betul-betul mendampingi atau melakukan pendampingan pada individu Yes, ya. yes, betul sekali. Maka kemudian kenyamanan itu harus betul-betul bukan hanya tentang praktek konsep, tapi betul-betul experiencing, paham Betul, betul siapa yang di-coach dan sejenisnya ya betul, coach ya. Karena betul. sangat pribadi sebetulnya ya. Betul, betul. Maka sebelum coaching itu harus building trust. No trust, no coaching. Ya. Jadi kalau saya dapat Hmm. klien
ya, seperti mungkin 2 minggu yang lalu ya, saya dapat klien gitu ya. Itu bisa jadi 30 menit, 15 menit, 30 menit itu saya gunakan untuk building trust dulu. Kalau belum bisa dapatkan trust, maka kita nggak bisa take off gitu. No trust, no coaching. Jadi building trust itu menjadi sangat-sangat penting. Saya sering mengibaratkan building trust itu seperti kita pada waktu take off naik pesawat tuh. Jadi kalau building trust-nya bagus, baru kita bisa take off. Seperti itu. Oh, oke. Yang paling susah ketika kita memerankan diri sebagai coaching kan gini, coach. Saya tarik dulu sebagai professional leader, entah itu CEO dan sejenisnya yang kemudian harus memiliki coaching skill. Ya. Nah, kalau coach sebagai coaching mendampingi sebagai orang luar kepada orang di dalam profesional, kayaknya lebih objektif, lebih enak kan, coach? Betul. Betul ya. Tapi Betul kalau sekali. kita sebagai atasan dan Ya, kita betul. juga harus mengcoaching, Ya, itu betul. kan pasti ada konflik of interest lah atau Yes. ada hal-hal conflicting Ya. karena antara kemudian KPI, struktur yang menjadi tanggung jawab harusnya lu kerjain sebagai perintah, direction, Ya. dengan yang lu harus di-encourage kan gitu loh. Iya, betul. Bagaimana mensiasati itu kalau seandainya kita sebagai CEO atau sebagai leader profesional Betul. yang harus mengcoaching tim? Betul banget Pak Adi, itu betul banget. Sepanjang saya juga memberikan training ya tentang coaching di korporasi, baik itu BUMN maupun di private sector ya, itu adalah challenge paling besar nomor 1, Pak Hadi. Ya. Padahal definisi coaching nomor 1 adalah partnership. Definisi coaching nomor 1 adalah partnership. Artinya apa? Antara coach dengan klien itu setara. Namanya juga partnership. Oke. Jadi, apakah kita sebagai seorang leader, sebagai seorang CEO, rela pada waktu kita melakukan coaching, kita melepas kursi kita dulu, kita melepas jaket kita melepas topi kita sebagai CEO, sebagai leader. Maka pada waktu kita melakukan coaching, baik itu kepada tim, maka kita mesti setara, bersedia untuk setara. Ini yang paling tidak mudah, Pak Hadi. Ini yang paling tidak mudah, paling challenge. Bersedia setara dengan timnya. Maka kalau di kelas-kelas saya selalu mengatakan bahwa pada waktu kita melakukan coaching, maka duduknya bersebelahan. Tidak berhadap-hadapan. Ketika kita berhadap-hadapan, maka saya adalah atasan Anda, ya. Anda adalah bawahan saya. Nah, seolah-olah masih terjadi. Cuman kan ribet, coach. Kalau sebelahan kan gitu loh. Jadi kan gini-gini ya kita. Ya, memang agak lihat sedikit begini, memang. Itu supaya menunjukkan bahwa kita itu setara, ya. Dan yang kedua, coaching adalah thought provoking. Pada waktu kita memprovokasi pikiran dia, maka coach di depannya coach itu harus area kosong, Pak Hadi. Nggak boleh areanya itu adalah wajah kita, di mana wajah kita seminggu yang lalu kita baru ngeluarin SP untuk dia. Gimana 3 hari yang lalu kita habis marah-marah gara-gara proyek dia nggak jalan-jalan misalkan. Jadi ini gila ya. Berarti tipis banget antara kalau seandainya sebagai profesional leader mengcoaching anak buahnya atau timnya, itu tipis banget jadi mentor, berubah jadi mentor sebetulnya ya. Kalau mentor masih boleh berhadapan-hadapan, nggak apa-apa. Exactly, makanya jadi tipis banget kan perubahan ini antara coach. Misalnya saya berniat tadinya mengcoaching si A gitu loh, tim saya. Ada sebelahan, tahu-tahu gara-gara ada KPI dan sejenisnya, mindset saya tidak melepaskan jabatan saya. Kan jadi berubahnya jadi mentor kan gitu loh, mendongeng, menceritakan ya. Bahkan jadi direktif malahan, bukan cuma mentor. Betul sekali. Atau paling tidak jadi motivator. Betul sekali. Encourage ya. Ya. Itu motivator. Ya. Encourage dari luar, dari kita encourage dia, betul. Tapi sambil kemudian dikasih itu tadi gitu. Apa carrot atau stick tadi itu. Ya, carrot atau stick ya. Padahal di dunia coach itu dihindari ya, coach ya. Ya, betul. Kita inner drive. Kita membangkitkan itu dari dalam. Nah, konon yang kita bangkitkan dari dalam, konon itu diyakini lebih kekal, Pak Hadi. Lebih kekal, lebih kuat gitu. Karena inner drive-nya dapat banget gitu. Sehingga dia akan fokus. Dia akan die hard untuk mencapai
apa yang sudah disepakati. Oke, Seperti Coach Eri gini, Coach Eri. Saya mau tanya gini, ketika kemudian Coach Eri mendampingi klien, itu kan yang di coaching pasti kan ada beberapa layer tuh, beberapa ya, level. betul. Itu per sendiri-sendiri atau tadi ada grup Ya, bersama-sama? ya. Kalau grup syaratnya boleh beda level atau harus satu level? Itu mekanismenya kayak apa sih? Oke, jadi kalau one on one ya kita one on one seperti biasa. Tapi Mhm. kalau tim coaching artinya kita mengcoaching satu goal tetapi dengan berbeda peran. Misalkan Hmm, kita mengcoaching mau launching produk baru. Yang kita oke. coaching adalah orang produksi, orang marketing, orang sales, orang operation, orang finance. Goalnya satu. Hmm, Goalnya adalah launching produk baru. Itu namanya hmm, tim coaching. oke, Kalau grup coaching adalah kita mengcoaching beberapa orang, tetapi oke. interestnya sama. Contoh, misalkan kita mengcoaching tentang leadership coaching. Bagaimana si A mau menjadi leader yang baik? Nah, si A itu menjadi leader yang baik kalau dia sudah bisa memimpin 1.000 orang misalkan. Hmm, Si B menjadi leader yang baik kalau dia sudah bisa leader create leader misalkan. hmm, Jadi hmm, orangnya bisa beda-beda, tetapi ada common interest. Itu yang kita sebut dengan group coaching. Nah, gitu. Jadi ada tim coaching, ada grup coaching. Nah, kalau one on one, saya sudah mengcoaching dari level staff, supervisor, manager, VP, GM, C-level sampai kepada business owner. Nah, yang ah, saya sampaikan Pak Hadi hmm, bahwa Bapak Ibu, saya datang ke sini sebagai coach Anda. Saya tidak akan mengajari, begitu. Saya tidak lebih hebat dari Anda, ya. Seperti di dunia olahraga, ya, seorang Cristiano Ronaldo, seorang Lionel Messi, ya, dia punya coach. Tapi hmm, kalau Ronaldo dan Messi disuruh main bola sama coachnya, yang jago Messi, yang jago Ronaldonya, gitu. hmm, hmm, Tapi seorang coach adalah menghebatkan si coach, menghebatkan Ronaldo, menghebatkan si Messi-nya. Jadi Bapak Ibu, saya datang ke sini bukan saya lebih hebat dibandingkan Anda, sama sekali enggak. hmm, hmm. Nah, tapi bagaimana di akhir sesi coaching ini Anda akan jauh lebih hebat daripada sebelumnya. Itu salah satunya, gitu. Nah, oke. Tadi kan ada tiga berarti kan, ada individual Yes, coaching, ada ya. kemudian tim coaching Tim untuk coaching, mencapai yes, sesuatu, ada yes, group coaching. yes, Nah, betul Pak. kalau grup coaching itu boleh beda level atau harus satu level? Atau karena beda level tapi interestnya sama? Iya, yang penting interestnya sama. Beda level boleh, yang penting interestnya sama. Tapi dalam konteks implementasi nanti bersama-sama, misalnya ada 5 orang, Masing-masing, 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 masing-masing. masing-masing, Oke, oke, masing-masing. menarik. Nah, tapi kan Gitu. basic basic pemahamannya kan beda-beda tuh, Coach. Bisa Betul. jadi antar orang. Iya, betul. Maka kemudian kita punya framework, kita punya platform, kita punya tools, ya, Hmm, yang bagaimana mereka kemudian bisa membangunkan inner drive dia untuk menjadi leadership yang baik, untuk menjadi business owner yang baik, untuk menjadi hmm, manajer yang baik, misalkan. Nah, itu hmm. group coaching, gitu. Contohnya gitu, seperti itu. Yang paling susah kalau kemudian mengcoaching level paling lebih bawah gitu loh, di level staff, apa yang paling susah? Sorry, gini, Ya, pertanyaannya sebelum itu. ya. Di antara masing-masing level, yang paling susah di level mana, Coach? Nah, yang paling susah level mana? Ini pertanyaan menarik nih. Sebenarnya ada lucu-lucuan Pak Hadi. Eh, eh, Jadi eh. yang paling susah itu adalah mengcoaching pasangan hidup kita Pak Hadi. Itu Oke, sebenarnya. oke. Karena, oh iya, tadi kan ada 4 diagram ya. Ada living coach, ada professional coach ya tadi ada apa? Ya, ada live, ada Live. performance, Ah, ada ah. eksekutif, dan ada business coach. Oke, jadi yang kalau pasangnya itu living atau live coach ya? Life Yang coach, mana? ya, life coach Oke, sih. cerita dong, cerita dong, cerita dong, cerita dong apa nih? Menarik nih, menarik nih. Jadi kalau bicara tentang life coach itu bicara tentang relationship, ya, tentang Hmm, hmm, parenting, tentang well-being, tentang emosional dan sebagainya itu kepada life coach gitu. hmm, Dan tentu saja untuk menjadi seorang life coach itu perlu ada tambahan-tambahan platform, tools, framework dan lain-lain ya supaya
lebih kaya lagi dalam mendampingi klien gitu. Kalau yang kedua itu performance Hmm. untuk mencapai kinerja supaya Hmm. KPI-nya tercapai, supaya bisa jadi Hmm. juara, supaya proyeknya tercapai dan sebagainya. Nah itu untuk Hmm. semua level Oke. performance. Oke. Yang eksekutif itu hanya top management, Hmm. VP, GM, C-level, business owner itu executive coaching. Hmm. Hmm. Dan kalau untuk business owner, business coaching itu untuk mengcoaching para entrepreneur. Nah, Hmm. cara mengcoaching kita untuk life coaching, untuk executive coaching, untuk business coaching, untuk performance coaching, itu semua berbeda-beda I caranya. see. I see. Tekniknya berbeda-beda, platformnya berbeda-beda. Kalau kita sama, itu namanya dukun. Itu Hmm. namanya dukun. Jadi Oke. obat satu untuk semua penyakit Ya, itu. ya, 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 Nah, ya. ini Nek santet, santet aja gitu loh ya. jadi kalau coach itu Eh. mesti punya framework, mesti punya tools yang lebih banyak supaya dia nge-coaching leadership, oh toolsnya ini. Nge-coaching tentang bagaimana mencapai KPI, oh toolsnya ini. Hmm. Meng-coaching supaya salesnya bisa naik, oh toolsnya ini. Meng-coaching bagaimana caranya supaya punya blueprint 10 Hmm. tahun ke depan bisnisnya kayak apa. Bisa nggak dengan pendekatan coaching? Bisa. Hmm. Hmm. Bisa. Nggak selalu harus training, nggak selalu harus mentoring, nggak selalu harus consulting. Bisa Hmm. juga dengan pendekatan coaching. Begitu. Oke. Jadi, tetapi Pak Hadi dan Bapak Ibu semua, saya tidak ingin mengatakan bahwa coaching itu adalah satu-satunya. Sama sekali tidak. Ya, ya. Justru coaching itu sebagai pelengkap. Karena sudah tahu training, sudah tahu apa itu mentoring, sudah tahu apa itu consulting, sudah tahu apa itu motivating gitu. Maka saya ingin ini dengan program ini Pak Adi supaya teman-teman kemudian ada kesadaran baru, ada loh coaching juga perlu loh. Kira-kira begitu Pak Adi. Saya menarik yang tadi, yang paling susah adalah menjadi justru coaching untuk pasangan gitu loh. Saya mikirnya kan gini gitu loh. Saya mikirnya gini. Saya lebih baik daripada saya menjadi coach untuk istri saya yang ikutan training dan dapat sertifikat, yang paling efektif dan yang paling optimum, saya lebih baik mengirim trainingnya coach itu istri saya. Luar biasa. Benar dong? Karena dia Ya, dengan dia akhirnya jadi coach saya, dia tahu apa yang akhirnya bisa memengkaryakan suaminya untuk mengachieve lebih kan gitu loh. iya, iya betul. Benar loh? Untuk achieve lebih, that is coaching. Exactly kan gitu loh. That is coaching, yes. Jadi kalau mau di dalam keluarga saya yang benar biar optimum achievementnya saya daripada saya ikutan coaching di Ericsson atau di Vanaya lebih baik istri saya yang dikirim dong. Iya, maka Pak Adi ada istilah ya, Ah, leader as coach. ya. Pemimpin yang juga berperan sebagai coach. Hmm. Entrepreneur as coach. Para business owner yang juga Hmm. peran sebagai coach. Juga ada parent as coach, Pak Adi, hari ini. Hmm. Hmm. Bagaimana orang tua juga perlu menjadi coach untuk anak-anaknya, untuk keluarganya gitu. Karena Nah, iya anak-anak benar-benar. sekarang itu, anak-anak bangun, nak, belajar, nak. Itu belum tentu mempan. Ya, Gitu. Nah, didakwahi, diceramahi, ya, didakwahi, disuruh ngaji tiap hari itu anak sekarang susah itu. Anak sekarang susah itu. yes, yes. Maka dengan pendekatan coaching, mereka akan dapat experience yang berbeda. Karena saya nggak merasa disuruh, tapi ini adalah kesadaran diri saya bahwa saya harus belajar, bahwa saya harus ngaji, bahwa saya harus achieve ini, supaya saya punya kehidupan yang lebih baik. Itu bukan karena saya diminta, tapi memang karena kesadaran saya. Saya menarik. Saya lebih baik mengirim istri saya ke sertifikasi coach daripada saya. Pertama, dia lebih senang mendengarkan daripada saya. Saya lebih senang ngomong masalahnya. Oh gitu, Pak. Oke, ini. Tapi Oke. yang paling menarik adalah dia bisa dapat tuh, dia bisa dapat mengoptimalisasikan saya dan dia bisa dapat anak-anak saya dioptimalisasi sama dia kan gitu loh. Wah, luar biasa. Luar Wah, biasa. ini otak bisnisnya jadi begitu tuh, otak bisnisnya. Iya. Dan Pak Adi habis gitu juga bisa bisa jadi external coach, so. Sekali-kali ke coaching tim ya. Hmm, hmm, Gitu. hmm. Oke, menarik. Ini ada satu pertanyaan lagi. Sebenarnya masih ada dua, cuman saya mohon maaf nanti Mas Rahman terakhir ya, karena pertanyaannya belum langsung tentang coaching, karena lebih bisnis. Nanti penutup aja Mas Rahman ya.
Eh, ini dari Mbak Vina di Bali. Dia lagi bertanya tentang jika seorang tidak mempunyai experience, contoh di dunia distribution, baru saja lulus dan harus take over bisnis distribusi dari orang tuanya. Oh, dia harus mengambil alih bisnis orang tuanya. Yang diperlukan apakah coaching, mentoring, atau bisnis consultant? Nah, Ini keren banget ini. Pertanyaannya bagus pertanyaannya. banget. Ya, Pertanyaannya bagus banget ya. ya, Izin ini saya memanggil Kak Vina ya, Kak ya, Pak Adi ya. Jadi ya, supaya awet muda nih Kak Vina. ya. Ya, Kak Vina. Jadi kalau Kak Vina belum paham sekali tentang dunia distribusi, belum paham tentang bisnis, maka yang dibutuhkan adalah training-training. Ikut training, ikut workshop, seminar, ya, maka itu yang diperlukan. Tetapi kalau Kak Vina sudah tahu, tetapi apa ya, kurang ahli, kurang dapat trik-trik yang lebih dalam, maka yang diperlukan adalah mentor. Cari Hmm. mentor yang sejenis, ya. Orang-orang yang punya pengalaman, orang-orang yang sudah berhasil di dunia distribusi, maka belajarlah dari mereka. Itu namanya mentoring. Itu namanya mentoring. Oke. Lalu kalau Kak Vina punya sebuah isu yang perlu dipecahkan, apakah berkaitan dengan distribusi, apakah tentang operation, tentang digitalisasi dan sebagainya, untuk dipecahkan, maka Anda membutuhkan seorang konsultan. Hmm. Orang konsultan akan memecahkan masalah Anda. Hmm. Masalah Anda di mana, nanti konsultan akan memecahkan masalah itu, dia Hmm. akan datang dengan solusi-solusi terbaiknya untuk bisnis Hmm. Anda. Nah, kapan Anda membutuhkan coaching, Kak Vina? Anda membutuhkan coaching ketika Anda sudah paham, Anda sudah tahu, Anda sudah melakukan ini, melakukan itu, dan sebagainya. Dan kemudian Anda ingin mencapai sesuatu, tetapi nggak berhasil-berhasil, katakanlah begitu. Maka coaching itu perlu hadir, karena coaching itu akan connecting the dot. Hmm. Akan mengintegrasikan apa yang Kak Vina punya, apa yang dimiliki oleh perusahaan Anda, apa yang dimiliki oleh tim Anda, apa yang dimiliki oleh ekosistem di bisnis Anda, itu kita aktifasi semua supaya goal-goal perusahaan, apakah omsetnya naik, apakah profitnya naik, apakah cabangnya lebih banyak dan sebagainya, itu bisa tercapai. Nah, kurang lebih jawabannya seperti itu, Kak Vina. Semoga menjawab. Terima kasih, Pak Adi. Wah, thank you banget nih Coach. Kak Vina, Mbak Vina, mudah-mudahan bisa terjawab ya. Jadi walaupun jangan khawatir, walaupun belum pernah punya pengalaman, baru lulus, karena ini sudah mandatori harus men-take over bisnis dari orang tuanya, tentunya in paralel bersama-sama secara paralel bisa sambil belajar, bisa sambil mengembangkan apa knowledge dan juga kemudian jam terbangnya. Plus juga sambil kemudian apa namanya tentunya biar lebih cepat didampingi baik itu oleh mentor, bisnis consultant atau nantinya menjadi didampingi oleh para coach ini. Ya, Pak Mudah-mudahan Adi, ya silakan. izin menambahkan sedikit. Saya mengutip dari salah seorang pembicara dunia gitu ya. Saya pernah ikut Hmm. trainingnya gitu ya. Dan kalau mau sukses, itu konon ya Pak Adi, konon. Carilah 2 mentor di dalam hidup Anda. Mhm. Mentor adalah orang yang lebih berpengalaman. Mentor adalah orang yang lebih sukses di aspek itu. Ya, 2 mentor. Dan carilah 1 orang coach. Nah, ya. ini kata salah satu pembicara dunia itu mengatakan seperti itu, Pak Adi. Ya, dan memang betul saya sepakat bahwa sampai sekarang pun termasuk orang-orang terkaya di dunia itu pasti selalu punya Yes. pendamping. Yes. Entah itu bentuknya berupa mentor atau coach atau bahkan Yes. kemudian pendamping advisory, spiritual Yes. advisor di Yes. situ. Betul banget. Betul Karena banget. levelnya udah spiritual tuh biasanya mereka-mereka itu di situ. Yes. Di situ. Benar Oke. banget. Benar Oke, banget. wow, valid banget. Oke. Ya. Coach Eri, nggak Ya. kerasa loh, tahu-tahu udah tinggal 10 menit lagi. Sebelum saya apa namanya ke Pak Mas Rahman ya. Coach Eri, saya mau nanya lagi gini nih. Ya.
Jadi sebetulnya balik lagi ke pertanyaan saya tentang isu tentang gampangnya orang menyebut coach gitu loh. Ya. Harusnya coach itu nggak boleh ada di panggung kan? Iya Eh, dong. Karena sebenarnya coach itu kan individu kecuali lagi mentrainingkan tentang pengetahuan coaching, program coaching itu apa kan gitu loh. Iya, iya. Ketika di panggung dia tidak melakukan coaching. Ketika di panggung dia yang bisa dia lakukan adalah apakah tim coaching atau grup coaching Hmm, gitu. I see, I see. Dia tidak melakukan coaching. Kalau Ya, kayak Coach Eri sekarang ini tidak melakukan coaching, sedang tidak. melakukan Sharing. sharing tentang Ya, pemahaman tentang coaching kan gitu loh. ya, betul, Ya kan? betul. Betul Ya, ya betul. di situ. Ya, betul. Hanya kebetulan seringkali profesi seorang coach juga profesi seorang trainer misalkan. Nah, Jadi I see, I see. jadi Boleh di makanya panggung lah ya. Jadi bajunya di di mana nih? panggung. Ganti baju Pak Adi, Ganti ganti baju. baju, ganti baju. Jadi makanya Nah, saya misalkan di bio saya kalau memperkenalkan selalu mengatakan bahwa saya adalah seorang impactful business dan leadership coach ya. Karena hmm, banyak hmm, mendampingi para business owner, para trainer, para leader untuk mereka bisa bertransformasi secara pribadi maupun secara organisasi begitu. Nah, hmm, hmm, selalu saya katakan termasuk tadi ya pada waktu Kak Elrin menjelaskan tentang Asia Coach, kami melakukan training, melakukan coaching, hmm, melakukan mentoring begitu. Nah, hmm, tetapi karena kami ini disiplin utamanya adalah coaching, maka bobot coachingnya lebih banyak. hmm. Ya, Beda ya. sekali seorang trainer yang punya kemampuan coaching, maka akan berbeda. Cara Hmm, deliverynya akan berbeda. Kira-kira seperti itu, Pak Fadi. hmm. Tapi kan nggak, jangan jangan kebangetan juga lah ya. Baru kemudian bisnisnya sebulan dua bulan mencrong gitu loh. Terus kemudian diundang sekali dua kali di panggung langsung pengen disebut coach gitu. Coach, Itu iya, kebangetan juga lah ya gitu loh. betul, Fadi. Betul, 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 betul. Yang kayak gitu abis itu sibuk dengan di panggung, dari panggung ke panggung, abis gitu biasanya bisnisnya lupa tuh. Iya, betul, betul. Dan itu banyak-banyak yang kayak gitu sekarang gitu loh. Ya, ya, ya. Maka salah satunya adalah kita bisa memilih ya, misalkan apa sih yang betul-betul identity yang mau dibangun sebagai bisnis Hmm, coach kah, hmm, sebagai coach kah, itu hmm. pilihan ya. Betul. Pilih. Tapi juga menjadi sangat harus benar-benar pintar teman-teman yang memang membutuhkan pendamping-pendamping. Tadi kayak Mbak Vina, Kak Vina tadi, bahwa kemudian dia harus apakah kemudian mencari bisnis konsultan, apakah mencari mentor, mencari trainer, Eh, atau mencari coach kan gitu loh. Dan itu juga harus dipahami nggak, karena nggak semuanya kalau semuanya nyebut trainer nyebut coach juga, mentor nyebut ya. coach juga, repot kita kan gitu loh definisinya. Deh itu. Oke, Betul, betul, menarik, betul, betul, menarik, betul. menarik, menarik, Coach. Saya Betul. mungkin sampai kepada ini ada pertanyaan yang terakhir tadi. Cepet banget waktunya. Ya Allah. Oke, Ya. ini ada dari Mas Rahman. Tapi tadi saya sampaikan bahwa sebetulnya eh, tidak terlalu terkait terhadap coaching. Tapi saya bacakan pertanyaannya. Mas Rahman baru lulus SMK. Wah, menarik. Dari Kebumen. Mau bertanya bagaimana kita bisa mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang pasar yang belum terjamah dan memulai bisnis yang sukses. Kemudian yang kedua, apa strategi terbaik membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitif dalam industri yang sangat kompetitif? Ketiga, bagaimana cara mengelola resiko dalam pengambilan keputusan bisnis yang kompleks untuk mencapai pertumbuhan dan berkelanjutan? Yang keempat, apa strategi terbaik untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan menjaga keberlanjutan bisnis di tengah perubahan yang cepat? Wah, ini pertanyaan ini kayak pertanyaan untuk menjawab skripsi, Mas. Iya. Ya, Mas Rahman. Tapi anyway, saya berterima kasih Mas Rahman baru lulus SMK katanya ya, gitu loh. Dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan saya cuma satu, Mas Rahman mau bisnis apa? Kok pertanyaannya susah banget gitu loh. Itu pertanyaan. Nah, daripada gini, nanti kalau di guide sama Coach Eri, bisa jangan-jangan bisa di drive atau kemudian di empowers nih inner inner strength-nya dari Mas Rahman. Mas Rahman mau open camp apa enggak? Saya challenge itu. Silahkan open camp, langsung diskusi dan ngobrol dengan Coach Eri terkait yang tadi. Karena kalau ditanya agak repot nih.
Wah, kok tidak? Wah, nggak asik kayak gini. You nggak asik. Kalau you mau jadi entrepreneur beneran, ini mumpung ketemu Coach Eri, Anda kesempatan di sini gitu loh. Ya, kalau pertanyaan ini sebenarnya saya mungkin akan jawab ya Coach Eri ya. Karena ini lebih pada bisnis dan Betul, seni. betul. Ini ke Pak Hadi Ya, lebih cocok ini. nih saya cuma tanya dari 4 pertanyaan yang ruwet kayak gini, sampean mau bisnis apa Mas Rahman? Udah itu aja dulu. Kok apa ribet banget mau bisnis itu gitu loh. Itu pertanyaan saya. Karena kalau mau kemudian mencari memanfaatkan peluang pasar yang belum terjamah untuk memulai bisnis dan sukses dan sejenisnya, nggak usah banyak nanya, identifikasi selama banyak problem itulah peluang. Di situ Mas. Kalau ngelihat problem, kalau seorang founder dan entrepreneur itulah peluang. Nah, tapi kalau nanya melulu kemudian belum terjamah mulai bisnisnya yang sukses seperti apa, mulai aja dulu, nggak usah banyak nanya di situ. Karena problematika seorang entrepreneur dan seorang founder itu adalah terlalu banyak bertanya, terlalu banyak kemudian melakukan hipotesa, terlalu banyak membanding-bandingkan pada konsep teori, akhirnya nggak jalan-jalan. Karena bisnis entrepreneur itu adalah akan berjalan dan menemukan solusinya dalam perjalanannya. Ya, itu satu. Pertanyaan berikutnya, strategi terbaik membangun mempertahankan keunggulan kompetitif dalam industri yang sangat kompetitif. Saya aja nggak tahu bisnis Mas apa. Karena masing-masing strategik untuk kategori bisnis, kategori industri, kategori apa namanya produk dan sejenis yang berbeda-beda, itu strateginya kan berbeda-beda di situ. Tapi basicnya cuma satu, menjaga keunggulan kompetitif di industri yang kompetitif. Anda jangan berhenti belajar. That's it. Apapun bisnisnya. Di situ. Karena dengan belajar Anda akan beradaptasi lurus dengan segala perubahan yang ada. Bagaimanapun kompetitifnya. Di situ. Kemudian cara mengelola resiko dalam pengambilan keputusan bisnis yang kompleks mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan sejenisnya. Wah, ini lebih ruwet lagi gitu. Anda mau mulai bisnis atau mau apa Anda di level apa sih bisnisnya sebetulnya gitu loh. Deh itu. Kemudian yang keempat, apa strategi terbaik untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global, menjaga keberlanjutan? Wah, udah ngomongin global sih. I mean, you are seems like, sorry to say, you are seems like too many thinking. Kalau anak zaman sekarang tuh overthinking, Anda ini mau bisnis. Anda mau bisnis, bisnis aja Mas. Kalau Anda menyatakan bahwa kemudian di sekitar Anda ada problem, itulah opportunity. Bagi seorang entrepreneur, problem adalah opportunity. And you have to start with that. Anda mulailah dari situ. Tapi kalau kamu udah nanya tentang global economic apa dan sejenisnya, are you bisnis apa? Nuklir. Anda bisnis apa? Bisnis terkait dengan peperangan Palestina dan Gaza gitu loh, atau dan Israel. Enggak kan di situ. Jadi jangan overthinking. Saya suggestion cuma simple. Apalagi Mas Rahman punya keinginan kuat, baru lulus SMK, punya keinginan kuat untuk menjadi seorang entrepreneur, carilah potensi. Potensi adalah berupa apa? Berupa problem yang Anda lihat di sekitar Anda. Dan kemudian bagaimana memulai bisnisnya? Just do it. Melakukan aja, karena nanti Anda akan belajar sendiri bagaimana memperbaiki bisnis Anda. Di situ. Kalau sudah bisnis tapi nggak jalan-jalan, nggak maju-maju, nggak naik-naik, baru panggil Coach Eri. Begitu ya Coach Eri kan? Siap Pak Hadi. Gitu. Nah, Luar jadi biasa clear Pak Hadi. nah itu yang saya selalu saya simple. Saya straight to the point, saya nggak mau ngawang-ngawang dalam mengajari kemudian bersharing tentang entrepreneurship. Sering sekali kemudian berbanyak berteori ini itu dan sejenisnya. Banyak sekali pebisnis atau entrepreneur yang sekarang orang menjadi orang terkaya di Indonesia atau di dunia, bahkan mulainya nggak lulus dari dari S1, nggak lulus dari kuliah. Banyak yang sekarang Sudono Salim atau apa namanya Anthony Salim itu udah bapak, udah anaknya, tapi dulu bapaknya Sudono Salim SMA aja nggak lulus, and they are becoming the conglomerate today gitu loh. Nah sehingga buat saya jangan terlalu banyak berteori, just do it. Jangan terlalu kemudian berpikir panjang lebar. Seorang Mbok Jum Gudeg yang paling heboh dan terkenal di Jogja, bahkan nggak ngerti bahwa kemudian brandnya adalah Mbok Jum. Padahal itu namanya dia nggak ngerti brand strategi, nggak ngerti apa apa tentang teori brand dan sejenisnya. Dan dia adalah membangun sebuah brand identity heritage-nya Gudeg Jogja.
lakukan seperti Mbok Jum, lakukan seperti Sudono Salim atau orang-orang yang memulainya dengan keberanian. Itu saja kalau dalam berbisnis, Mas Rahman. Mudah-mudahan bisa bisa apa namanya? Oke, dia bertanya lagi gini. Saya mau mencari target market terlebih dahulu. Anda mau cari target market banyak. Target market Anda apa? Cari aja yang target market Anda, yang Anda lihat marketnya banyak problemnya kan gitu loh. Udah di situ. Nah, itu berarti artinya apa? Banyak kesempatan untuk Anda. Sesimpel itu kok Mas Rahman, ya, dalam bisnis. Oke, ini ujuk-ujuk udah jam 5 nih Coach Eri. Iya, betul. Luar biasa. Gak kerasa banget nih. Insya Allah saya pastikan, saya yakin kita akan ada ketemuan lagi Coach Eri habis Lebaran. Siap. Insya Allah. Dan kita akan Amin. perdalam lagi. Insya Allah teman-teman juga saya yakin punya banyak dan mendapatkan kebermanfaatan yang ada. Sebelum saya serahkan untuk penutupan ke Mbak Elrin kembali, mohon izin Coach Eri, Ya. closing statement-nya. Oke, baik. Terima kasih ya. Pak Adi, mohon izin saya mengutip apa yang dikatakan oleh Peter Drucker Yap. Untuk closing statement. Bahwa yang paling berbahaya di dunia ini bukan ketika kita menghadapi turbulensi, bukan ketika kita menghadapi disruption, tetapi yang paling bahaya adalah kalau kita menghadapi situasi hari ini dengan cara-cara kemarin, dengan logik-logik kemarin yang belum tentu valid hari ini. Maka yang kita perlukan adalah change, beradaptasi dengan perubahan, dan learning dan pembelajaran, ya, change dan learning, perubahan dan pembelajaran. Dan perubahan dan pembelajaran itu salah satunya bisa didekati dengan pendekatan coaching, ya. Nah, karena coaching adalah present to future, mencari solusi-solusi baru, mencari strategi-strategi baru, mencari ide-ide baru untuk yang lebih baik lagi. Pak Adi, terima kasih sekali atas kesempatannya. Saya berdoa semoga Pak Adi, teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, selalu Amin. dalam keadaan bahagia, dan selalu dalam keadaan sejahtera. Terima kasih Pak Adi. Saya kembalikan ke Pak Adi. Terima kasih Coach Eri, dan saya belajar banyak hari ini tentang coaching. Terima kasih. Dan saya yakin teman-teman di audiens ini juga akan belajar banyak, dan nanti kita akan upload juga di YouTube-nya kita. Semoga kebermanfaatan tentang sesi hari ini akan lebih banyak memberikan kebermanfaatan ke banyak orang lagi. Terima Amin. kasih Coach Eri. Terima kasih. Sehat-sehat. Semoga Sehat. kemudian nanti lancar sampai buka puasanya. Amin, amin ya Allah. Dan mohon maaf lahir batin. Semoga kemudian nanti Ramadan atau Lebaran hari rayanya juga lancar. Amin, amin. Dan Amin. salam untuk keluarga. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Elrin. Silakan Mbak Elrin. Terima kasih Pak Hadi, terima kasih Coach Eri, luar biasa banget hari ini, satu kata luar biasa, banyak banget insight yang kita dapat, belajar banget beberapa ilmu yang dari Coach itu akan insya Allah saya terapkan juga di kehidupan pribadi. Terima kasih Coach atas ilmu dan sharingnya hari ini. Teman-teman pasti juga dapat insight banget kan untuk hari ini. Jangan lupa ajakin lagi teman-temannya untuk masih ada satu sesi lagi nih Talk to Expert spesial Ramadan kita di hari Kamis 4 April. Saya izin share posternya. Di tanggal 4 April, Talk to Expert spesial Ramadan yang keempat, kita akan kedatangan tamu nih, satu-satunya perempuan dari narasumber kita di Talk to Expert, yaitu Mbak Iim Fahima Cahya gitu. Kita akan membahas tentang the power of networking seperti itu. Jangan lupa teman-teman diajakin lagi teman-temannya, koleganya, temennya, bisnis partner semuanya boleh ikutan untuk dapat insight di Talk to Expert Ramadan. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Izin saya tutup webinar pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Coach kasih. Eri, thank you Coach Eri. Pak Adi, Terima terima kasih. kasih. Sehat-sehat. Salam buat Yap. keluarga. Thank you. Oke, Bye-bye. sama-sama. Terima kasih Mangga. semua. Terima kasih.